tahu kau gugup, tapi ingat, pengendalian api datang dan pergi sendiri. Ini bukan sesuatu yang harus kau takutkan. Baiklah. Tidak perlu ditakutkan. Tapi kalau kau tidak menghormatinya, dia akan mengunyahmu dan meludahkanmu seperti seekor komodo yang marah. Tunjukkan apa yang kau bisa. Berapapun jumlah api yang bisa kau buat. Mungkin aku perlu sedikit instruksi. Mungkin sebuah demonstrasi. Ide yang bagus. Mungkin kau harus mundur beberapa langkah. Apa ini? Ini pengendalian api terburuk yang pernah kulihat. Menurutku itu bagus. Kenapa bisa terjadi? Mungkin karena ketinggiannya. Iya, bisa saja. Bernapas, bernapas. Itu mulai panas. Jangan mengejekku. Kau tahu kan harusnya seperti apa? Maaf, Guru Hotman. Berhenti memanggilku seperti itu. Hei orang-orang jelek, bolehkah aku melihat kalian berdua berlatih mengendalikan keburukan kalian? Pergi dari sini. Baiklah, tenang. Aku hanya bercanda. Mengendalikan keburukan. Bangga lagi. Iya, jangan terlalu senang. Nanti kau yang harus membersihkan aku. Ini gerakan dasar, tapi perlu sebulan bagiku untuk menguasainya. Jadi jangan frustasi kalau kau tidak bisa menguasainya. Dorong dan tarik air seperti ini. Kuncinya adalah temukan gerakan tangan yang benar. Seperti ini? Itu hampir benar. Kalau terus berlatih, aku yakin kau bisa. Hei, aku sudah bisa. Wow, kau bisa menguasainya dalam waktu singkat. Perlu 2 bulan bagiku untuk menguasai itu. Iya, kau kan temukan jurus itu sendiri. Aku beruntung punya guru yang hebat. Terima kasih. Lalu selanjutnya apa? Ini jurus yang paling sulit. Aku menyebutnya memecah air. Lebih sulit dari kelihatannya, jadi jangan kecewa. Bagus sekali, tapi sebenarnya ada gerakan yang tidak penting. Maaf, jangan berhenti sekarang. Ayo lanjutkan lagi. Aku juga menemukan jurus yang lain, tapi itu sangat sulit. Aku bahkan belum bisa menguasainya. Idenya adalah untuk menciptakan gelombang raksasa yang dahsyat. Jadi seperti ini. Aku harus pertahankan jurus itu. Apalagi yang kau punya? Untuk hari ini latihan sudah cukup. Ya benar, karena kau telah membuat persediaan kita terdorong ke sungai. Maaf. Aku yakin kita masih bisa gantikan semua barang itu. Hidupku sudah sulit dan kau hanya seorang pengembara udara. Tak tidak mungkin berjalan jauh. Ada apa ngomong? Oh tidak, Katara. Bagaimana mereka menemukan kita? Apa? Ayolah, kita harus lebih cepat. Dia terlalu lelah. Aduh, jadi bagaimana? Kita harus berhasil sampai ke seberang sungai itu. Ayo, apa? Sedikit lagi. Wah! Kita berhasil, kita selamat. Kau berhasil apa?
bagus. Aduh, kau bagaimana? Kau lihat sendiri kan? Aku dan Tylee pikir saat bertemu kalian akan terjadi sesuatu yang sangat menarik. Tapi seperti biasa membosankan. Terima kasih apa? Entah bagaimana kalau kau tidak ada. Aku tidak akan gagal kali ini. Lihat dan pelajari, Katara. Beginilah cara menangkap ikan. Saka, lihat. Shh, Katara, kau bisa membuat mereka takut. Rasanya pasti enak. Tapi Saka, aku mendapatkannya. Hei! Kenapa setiap kali kau menggunakan sihir air, selalu saja aku yang gagal? Hah, Itu kan bukan sihir, itu pengendalian air. Dan itu... ya, itu adalah budaya unik kita dan bla 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 bla. Maksudku, kalau nanti aku bisa melakukannya, aku akan menyimpan keanehan itu sendiri. Kau menyebut aku aneh. Bukan aku kan yang membuat otot setiap kali aku melihat bayanganku di air? Awas! Ke kiri! Ke kiri! Kau menyebut itu kiri. Kau tidak suka caraku mengemudi? Mungkin kau bisa mengendalikan air untuk mengeluarkan kita dari es. Jadi ini salahku. Sudah kuduga seharusnya aku meninggalkanmu di rumah. Mengajak wanita selalu saja mengacaukan segalanya. Kau orang yang suka membeda-bedakan jenis. Tidak dewasa, tidak berilmu. Sebenarnya aku malu menjadi saudaramu. Sejak ibu meninggal, aku yang selalu melakukan semuanya di perkampungan. Sementara kau selalu main perang-perangan. Katara, Aku bahkan menyucikan semua pakaian. Apa kau pernah mencium bau kaos kakimu? Biar aku beritahu ya. Itu cukup untukmu. Katara, awas jatuh. Tidak, cukup. Aku muak membantumu. Mulai sekarang, kau melakukan semuanya sendiri. Baik, kau berubah dari aneh menjadi sangat aneh, Katara. Maksudmu, aku yang melakukannya? Ya, selamat untukmu. Dia hidup. Kita harus menolongnya. Katara, kembali. Kita tidak tahu itu makhluk apa. Kau lihat yang dilakukannya tadi? Nah, itu baru namanya pengendali air. Kau tidak apa-apa kan? Hai Katara, hai Saka, terima kasih mau datang. Aku tidak mau kalau kau menikmati kemenangan itu sendiri. Tongkatku jatuh. Baik, aku ambilkan. Ha, itu dari suku air.
Katara! Cepat, Saka. Aku hanya orang dengan bumerang. Aku tidak minta untuk semua hal terbang ini dan sihir. Yip, 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 yip. Tembak mereka! Ya! Ya! Kabar gembira untuk penguasa api. Ancaman besar bagi negara api hanyalah seorang anak kecil. Ternyata anak itu, Paman. Baru saja melakukan semua ini. Aku tidak mau meremehkan dia lagi. Perbaiki kapal dan ikuti mereka. Begitu kalian selesai dengan semua itu. Aku ingin mempelajari jurus ini dulu, selanjutnya milikmu. Ini, tolong pegangkan. Pemecahan air tunggal. Sepertinya bagus. Apanya yang lucu? Maaf, kau pantas mendapatkannya. Kau telah dikerjai, dia hanya tertarik untuk belajar sendiri. Eng akan mempelajarinya begitu aku bisa menguasainya. Kenapa aku dapat jurus yang bodoh? Kau pasti bisa. Kau tinggal menggerakkan tanganmu ke atas. Selesai. Kau tahu, kunci pengendalian adalah... Bisa kau tutup mulutmu itu? Percaya atau tidak, ucapan bijakmu itu terkadang terlalu tua. Kalau begitu, buang saja gulungan itu sampai kau benar-benar diberkahi. Apa? Astaga, Eng. Aku menyesal sekali. Aku tidak tahu apa yang merasukiku. Tapi kau tahu kan, itu tidak akan terjadi lagi. Ini milikmu. Aku tidak mau mengusiknya lagi. Tidak apa-apa, Katara. Bagaimana dengan Momo? Dia korban yang sebenarnya di sini. Maafkan aku, Momo. Dan bagaimana denganku? Ada saat kau... Sudah cukup minta maafnya. Sebaiknya kita berhenti dulu. Kita tidak perlu berhenti. Mereka mencuri gulungan jurus pengendali air. Berarti mereka ada di air. Momo, kembali tidur. Payah. Ayo, air. Bekerja samalah denganku. Bagaimana kalau aku begini kan? Gulungan bodoh. Baik, Katara. Pusatkan kekuatanmu ke sumber air. Tidak! Lepaskan aku! Aku menyelamatkanmu dari bajak laut. Inilah saatnya. Aku tidak percaya. Setelah sekian lama mencari guru, akhirnya aku bisa belajar pengendalian bumi. Dan ini menyenangkan. Ini sempurna. Bukan begitu, Saka? Saka? Oh, kau masih tidur ya? Maaf. Oh, selamat pagi murid pengendali bumi. Selamat pagi, Guru Ta. Hei, kau tidak pernah memanggilku Guru Katara? Oh, jadi kau mau juga? Jangan berisik. Maaf penidur, kami akan melakukan pengendalian bumi tanpa suara. Wow!
Jadi kau mau ajarkan aku apa sekarang? Memecahkan batu, menggetarkan bumi, oh atau mungkin aku bisa membuat dinding di seluruh pulau. Ayo kita mulai dengan memindahkan batu. Kedengarannya bagus, iya. Kunci dari pengendalian bumi adalah kuda-kuda. Kuda-kudamu haruslah kuat. Batu seperti orang keras kepala. Jika kau ingin memindahkannya, kau haruslah menjadi batu juga. Seperti batu, iya. Bagus. Sekarang gerakan yang sebenarnya cukup sederhana. Bagaimana? Kau siap mencobanya? Aku siap. Batu bisa juga mengalahkannya. Apa yang kau lakukan di sini? Aku tidak menyuruhmu berhenti. Aku sudah bernafas berjam-jam. Kau ingin berhenti bernafas? Aku ingin kau berhenti membuang waktuku. Aku sudah tahu cara bernafas dan merasakan matahari. Aku ingin tahu cara menembak dengan api dari jariku. Aku sudah merasa kau tidak punya keinginan untuk menuangkan kemampuanmu. Ini berkaitan dengan kekuatan api. Bagaimana dia dapat menghancurkan dan menyapu habis semua yang ada di depannya. Api adalah hal yang mengerikan untuk ditantang. Sifatnya selalu menghabiskan dan menghancurkan apapun yang ada di sekelilingnya. Pelajari dengan benar, atau akan berisiko menghancurkan dirimu dan semua yang kau cintai. Aku sudah pikirkan apa yang kau katakan. Akan kucoba lebih sabar lagi. Kita akan berlatih dengan api sekarang. Oh yeah! Maksudku, ayo kita mulai. Konsentrasi pada apinya. Aku ingin kau simpan ini untuk mencarikan hubungannya selama yang kau bisa. Guru, ada masalah serius. Ada apa? Konsentrasi pada daunnya. Ini adalah perintah terburuk dalam pelajaran pengendalian api. Dia tinggalkan aku berjam-jam untuk konsentrasi bernafas. Aku yakin alasannya bagus. Tapi aku kan sudah siap melakukannya. Aku berhasil membuat api. Eng, itu bagus. Tapi kau harus pelan-pelan. Hati-hati. Itu baru pengendalian api. Eng, kau akan melukai dirimu. Aku ingin tahu cara akrobatik melakukannya. Katara, maafkan aku. Katara, ada apa? Apa yang kau lakukan? Ini kecelakaan. Aku hanya Katara, maafkan. Sudah kubilang jangan main-main dengan ini. Lihat yang kau lakukan. Kau membakar adikku. Hai semuanya. Kau bawa adikku? Dia di sini. Dan dia ditukar dengan apa? Maafkan aku, tapi ini sedikit menggangguku. Kau keberatan? Tentu saja tidak, Putri Azula. Kita menukar bayi berumur 2 tahun dengan seorang raja. Raja pengendali bumi yang kuat. Itu tidak terlihat seperti pertukaran yang adil, kan? Kau benar. Perjanjian batal. Wow. Yang mulia. Bumi! Avatar. Ini hari keberuntunganku. Apa itu kau? Dari mana kau datang?
Bertahanlah, aku akan mengeluarkanmu. Kita bawa pergi bayi itu dari sini. Ya, jauh dari sini. Hei, berhenti meniup sebentar. Kita seperti masa dulu ya kan, Bumi? Hei, aku harus bicara denganmu. Aku juga senang melihatmu. Oh, Bagaimana kau akan melawan itu dengan kemampuanmu, ha? Itu jadi urusanku. Itu Eng. Ayo kita jemput. bertahan, Bumi. Kendaraan kita di sini. Aku tidak tahu apa yang salah. Dia melakukan persis seperti yang kau lakukan. Mungkin ada cara lain. Mungkin harus dilakukan dari sudut yang berbeda. Tidak, itulah masalahnya. Kau harus berhenti berpikir seperti pengendali udara. Tidak ada sudut yang berbeda, tidak ada solusi yang pintar dan hal-hal kecil lain yang bisa memindahkan batu itu. Kau harus gunakan kepalamu. Dan jika ku bilang kepala, maksudku seperti ini. Hiya! Wow. Waktu itu aku juga pernah melatih Eng. Dia sangat bisa menerima dengan baik cara melatih yang positif. Membangkitkan semangat dan keberanian. Juga kata-kata yang baik. Kalau kau melakukan sesuatu yang salah, mungkin menghasilkan gerakan yang salah. Terima kasih, Katara. Cara yang lembut. Akan ku coba. Pasang matamu, anak manja! Jangan lengah!
Wah, lucu sekali. Tapi sayangnya dia diciptakan untuk dimakan. Ayo, lebih dekat lagi. Ya! Dapat! Kau benar-benar makhluk kecil yang beruntung. Begitu kau menguasai teknik ini, kau bisa mengendalikan apa saja atau siapa saja. Tapi untuk masuk ke tubuh seseorang dan mengendalikannya, aku tidak tahu apa aku menginginkan kekuatan itu. Kau tidak bisa memilih. Kekuatan itu ada. Dan tugasmu menggunakan bakat yang ada padamu untuk memenangkan perang. Katara, mereka ingin menghabisi seluruh kebudayaan kita, ibumu. Aku tahu. Kalau begitu, kau pasti mengerti apa yang kubicarakan. Kita pengendali air terakhir dari suku air selatan. Kita harus melawan orang-orang ini kapanpun kita bisa, dimanapun mereka, dan dengan apapun yang perlu dilakukan. Kaulah orangnya. Jadi kau yang membuat orang-orang menghilang selama bulan purnama? Mereka melemparku ke penjara agar aku membusuk bersama saudaraku. Mereka pantas mendapatkannya. Kau harus melanjutkannya. Aku tidak mau. Aku tidak akan menggunakan pengendalian darah dan tidak akan membiarkanmu terus menteror kota ini. Kau harus pelajari dulu pengendalian darah sebelum melawanku. Sangat tidak mungkin melawan dengan caramu untuk keluar dari genggamanku. Aku mengendalikan setiap otot dan urat darah yang ada di tubuhmu. Hentikan, aku mohon. Kau bukanlah satu-satunya yang menggunakan kekuatan dari bulan. Pengendalianku jauh lebih kuat dari Muhammad. Teknikmu tidak ada apa-apanya bagiku. Kami tahu apa yang kau lakukan selama ini, Hama. Menyerahlah, kami lebih banyak. Tidak. Kau yang akan kalah. Katara, awas! Sepertinya pedangku punya pikiran sendiri. Hei pedang, hentikan! Hentikan! Ya! Ini rasanya aneh. Maafkan aku, Eng. Tidak apa-apa. Jangan sakiti teman-temanmu, Katara. Dan jangan biarkan mereka saling menyakiti. Ada energi di sekitar kita. Energi yang disebut yin dan yang. Energi positif, energi negatif. Hanya pengendali api yang terpilih yang dapat memisahkan energi ini. Ini menimbulkan ketidakseimbangan. Energi ingin memperbaiki keseimbangan itu, dan saat energi positif dan negatif kembali bertemu menjadi satu, kau akan mendapatkan petir yang dilepaskan tapi terarah. Aku siap mencobanya. Ingatlah saat kau memisahkan energi itu, kau tidak bisa memerintahnya. Kau berada di dalam tuntunannya. Bernafaslah dulu.
Kali ini kita akan mencoba sesuatu yang lebih sulit. Selain memindahkan batu, kau akan menghentikan batu. Pasang kuda-kudamu. Aku akan menggulingkan batu itu dari atas sana. Jika kau bertingkah laku seperti pengendali bumi, kau akan tetap berdiri dan menghentikan batu itu. Seperti ini. Maaf ya, tapi apa kau yakin ini cara terbaik untuk mengajarkan Eng pengendalian bumi? Aku senang kau mengatakannya. Sebenarnya ada cara yang lebih baik. Dengan begini, kau harus bisa merasakan getarannya untuk menghentikan batu itu. Terima kasih, Katara. Ya, terima kasih, Katara. Jadi bagaimana kau berhasil melarikan diri dari penjaramu di Omasu? Melarikan diri? Aku tidak melarikan diri. Orang lain yang melarikan diri. Di sanalah aku saat di Omasu menunggu saat yang tepat. Aku tidak tahu apa atau kapan, tapi aku tahu aku akan mengetahuinya. Gerhana matahari itu pasti berhasil. Apa yang kau lakukan? Mengambil kembali kotaku. Kau tidak punya kekuatan api dan sekarang saatnya membalas. Ayo. Ayo. Wow, kau berhasil mengambil kembali kotamu sendirian. Bagaimana dengan kalian? Apa kalian melakukan sesuatu yang menarik saat gerhana matahari? Tidak. Tidak terlalu? Gerhananya mulai. Kenakan kacamata kalian. Kenapa kau kemari? Aku ingin mengatakan yang sebenarnya. Mengatakan kebenaran saat terjadi gerhana matahari? Ini menarik sekali. Yang pertama, Azula lah yang telah mengalahkan Avatar di Ba Sing Se. Bukan aku. Kenapa dia berbohong padaku? Karena Avatar tidak mati. Dia masih hidup. Apa? Mungkin dia yang telah memimpin penyerangan ini. Mungkin dia sedang dalam perjalanan kemari. Pergi! Pergi dari hadapanku jika kau ingin selamat. Dan satu hal lain, aku tidak menerima perintah lagi darimu. Kau akan mematuhiku, atau nafasmu kali ini akan menjadi yang terakhir bagimu. Pikirkan lagi. Aku akan bicara apa yang kau pikirkan, dan kau akan mendengarkan. Di mana dia? Di mana Raja Api? Aku tidak cukup bagus untukmu. Kau menyakiti perasaanku. Jangan buang waktu kami dan berikan informasi yang kami butuhkan. Saat ini kau tidak punya kekuatan. Kau tidak dalam posisi untuk menolak. Dan bicaralah yang jujur, karena aku bisa tahu kalau kau berbohong. Oh ya? Aku ini pembohong hebat. Aku platypus ungu setinggi 400 kaki dengan tanduk merah muda dan sayap perak. Baik, kuakui itu. Tapi kau harus tetap berkata jujur untuk saat ini. Saat aku meninggalkan Ba Sing Se, aku membawa beberapa souvenir. Agen-agen Daily.
Jaga perbatasan. Kita harus mengamankan istana saat gerhana matahari selesai. Kalau tidak, kita harus bertarung mempertahankan nyawa kita. Berhenti! Menyerahlah dengan damai dan kami tidak akan menyakitimu. Kami tidak akan menyerah. Baiklah, kami akan menyerah. Itu dia, Istana Negara Api. Kita sudah sejauh ini. Tapi ini belum berakhir. Sepertinya aku kehilangan kotak makanan kuna. Aku lapar. Oh, itu dia. Bisakah kau mengambilkannya untukku? Menaiki tangga. Belum pernah ada yang memikirkan itu. Sekali, teruslah peluk itu. Kurasa itu akan berhasil. Itu, nikmatilah makan siangmu. Aku mau teman-temanku sekarang. Oh, belum selesai. Aku butuh bantuan untuk hal yang lain. Sepertinya aku kehilangan piaraanku, Flopsy. Baik, aku sudah menemukannya. Berikan padaku. Aku mau ciuman dari Flopsy. Kemarilah, Flopsy. Flopsy, tunggu. Tunggu. Flopsy. Tunggu dulu. Flopsy. Flopsy. Oh, anak pintar. Ya, siapa yang mau dielus? Teman-teman, kalian tidak apa-apa? Kau lihat, aku berada dalam kristal yang membekukan sekujur tubuhku. Oh ya. Ayo, aku siap tantangan berikutnya. Ujian terakhirmu adalah duel dan sebagai perlakuan khususnya kau boleh pilih lawanmu sendiri. Silakan pilih. Jadi maksudmu siapapun yang kupilih itu orang yang menjadi lawan bertarungku? Pilih dengan bijak. Aku memilih kau. Pilihan yang salah.
Tidak ada harapan lagi sekarang. Semua sudah berakhir. Tidak, belum berakhir. Kau masih hidup. Kau mencoba membunuhku. Ya, kau benar. Kau tidak punya semangat. Kau musuh negara api. Kau melepaskan avatar. Aku tidak punya pilihan. Seharusnya kau memilih untuk bisa menerima kegagalanmu. Kau memalukan. Terimalah ini. Sudah terlambat. Dia mati. Kau telah disentuh oleh roh bulan. Sebagian nyawanya ada padamu. Ya, kau benar. Dia memberiku hidup. Mungkin aku bisa mengembalikannya. Tidak, kau tidak harus melakukannya. Ini kewajibanku, Saka. Tidak perlu. Ayahmu menyuruhku untuk melindungimu. Aku harus melakukannya. Tidak. Dia pergi. Dia pergi. Selamat tinggal, Saka. Aku akan selalu bersamamu. Teh yang langka dan mengandung energi Chi ini merupakan stimulan alami. Bagi seorang ksatria biasa dapat meningkatkan energi dan kekuatan. Bagimu, dapat meningkatkan kekuatan avatarmu. Segenggam penuh ya. Berhasil, berhasil. Hei, tolong katakan padaku apa yang terjadi. Aku tidak bisa kendalikan diriku. Tolong. Kurasa dia dapat bicara dengan tentara api. Mungkin aku bisa mengejutkanmu untuk sampai ke negeri Avatar? Aku suka kejutan. Masih belum berhasil.
Kau mengenakan baju-baju untuk upacara dari setiap negara pengendali. Sekarang aku akan menggabungkan keempat elemen menjadi satu. Air, bumi, api, dan udara. 4 elemen bersama menjadi satu. Ini tidak benar. Apa kau merasakan sesuatu? Kita harus cari cara. Sekarang adalah saat yang kita tunggu. Boulder melawan juara kita, penjahat buta. Dia tidak benar-benar buta. Itu hanya bagian dari penampilannya, kan? Kurasa memang buta. Kurasa dia akan kalah. Kali ini Boulder benar-benar merasa tidak enak melawan gadis kecil buta. Kedengarannya bagiku kau seperti ketakutan, Boulder. Boulder telah kehilangan rasa tidak enaknya dan sekarang dia akan menguburmu di tanah laka. Kapanpun kau siap pedal sepeda. Mulai. Pemenangnya adalah penjahat buta. Bagaimana dia melakukannya? Dia menunggu dan mendengarkan. Iya. Untuk membuatnya lebih menarik, aku menawarkan sekantung keping emas ini untuk siapapun yang dapat mengalahkan penjahat buta. Apa? Tidak ada seorang pun yang berani melawannya? Aku mau. Ayo, Eng. Ayo, balaskan lawan dia. kekalahan Boulder. Apa kalian semua ingin melihat 2 gadis kecil berkelahi di sini? Aku tidak ingin melawanmu. Aku hanya ingin bicara denganmu. Jangan banyak bicara. Jangan seperti itu. Ternyata ada orang yang kakinya sangat ringan. Jurus apa yang kau pakai? Penari cantik? Di mana kau? Kumohon dengarkan dulu. Rupanya di sana. Tunggu, dengarkan aku. Aku butuh guru pengendali bumi. Dan kurasa itu kau. Siapapun kau, tinggalkan aku sendiri. Tunggu. Kau hebat, jagoan. Kau buang-buang waktu dengan pisau itu. Kau bahkan tidak bagus. Letakkan apel di kepalamu dan kita akan tahu betapa hebatnya aku. Oh ya, apa paman akan pulang? Apa itu artinya? Kita menang perang. Tidak, itu berarti paman orang yang mudah menyerah dan pecundang. Kau ini bicara apa? Paman bukan orang yang mudah menyerah. Emang seperti itu, dia mengetahui anaknya mati dan dia langsung hancur. Jenderal yang sebenarnya akan bertahan sampai mati di garis depan, bukannya kalah di pertempuran dan pulang sambil menangis. Bagaimana kau tahu apa yang harus dilakukannya? Mungkin dia cuma sedih karena satu-satunya anaknya sudah tidak ada. Untuk selamanya. Ayah kalian diminta menghadap Raja Api Azulan. Cepat, ganti baju kalian. Raja Api Azulan? Kenapa tidak dipanggil kakek saja? Dia kan bukan Raja Api yang berkuasa lagi. Pasti akan ada yang menggantikannya. Nona muda, jangan bicara seperti itu lagi. Ada apa dengan anak itu ya? Dan bagaimana kakek buyut Sosin bisa memenangkan pertempuran Hantui?
kakek buyut bisa menang karena... Walaupun jumlah pasukannya sedikit, dia membuat perhitungan yang tepat. Musuh dapat dikalahkan dan pasukan pertahanan mereka musnah terbakar dalam hitungan menit. Benar, sayang. Nah, bisakah kau tunjukkan pada kakek gerakan yang kau demonstrasikan padaku? Dia adalah keajaiban sejati, sama seperti kakeknya yang mempunyai nama yang mirip dengannya. Kau tidak akan bisa. Akan aku demonstrasikan apa yang sudah aku pelajari. Aku gagal. Tidak, ibu suka melihatmu. Kau tetap bertarung, walaupun itu sulit. Pangeran Ozai, kenapa kau membuang-buang waktuku dengan hal-hal seperti ini? Katakan apa maumu. Yang lain pergilah. Aku kan sudah bilang aku tidak ingin main denganmu. Perpustakaannya tenggelam. Perpustakaan tenggelam. Roh pengetahuan suci, kumohon padamu, jangan hancurkan koleksi buku-buku berhargamu. Kita harus kembali ke permukaan. Saka, ayo pergi. Tapi kita masih belum tahu kapan gerhana itu akan terjadi. Jangan bodoh, nanti kita tahu. Tidak akan bisa. Jika kita pergi, kita tidak akan mendapatkan informasi. Eng, ikut denganku ke planetarium dan lindungi aku. Katara bawa Momo dan pergi dari sini. Tapi... Pergi! Cepat, Saka! Apalagi sekarang? Siapa di sana? Kenapa kita lakukan ini? Karena jika benda ini bisa memberitahu saat gerhana di masa lalu, mungkin dia bisa memberitahu yang akan datang. Kita tidak mungkin periksa setiap tanggal. Itu tidak perlu. Kita hanya harus tahu setiap tanggal sebelum para prajurit itu tiba. Karena sesudah itu, cobalah jangan pikirkan setelah itu. Ayo, gerhana! Itu dia, gerhana matahari. Hanya beberapa bulan lagi. Dapat. Sekarang ayo kita ke Basingse. Jangan biarkan aku melakukannya. Tidak, berhenti tenggelam.
Paling tidak aku mendapat tambahan spesimen untuk koleksiku. Pengendalian airmu tidak berguna di sini. Aku menguasai jurus selatan, jurus utara, bahkan jurus rawa berkabut. Itu adalah jurusku. Pelajarilah. Tunggu, Profesor. Ayo pergi. Aku tidak akan pergi. Tidak akan. Aku menghabiskan banyak waktu untuk mencari tempat ini. Tidak akan ada lagi koleksi seperti ini di dunia. Aku bisa menikmati keabadian di sini. Ayo pergi. Mana Katara dan Taf? Lupakan dulu mereka. Kita harus mencari raja. Aku tidak tahu seperti apa wajahnya. Kau tahu? Bangsawan, memakai jubah, perhiasan mewah. Itu bisa siapa saja. Tolong beri kuenya lagi. Ketemu juga. Aku tahu langkah kaki kecilmu dimanapun juga. Kalian tidak membawa kami masuk? Maaf, pria yang mendampingi kami masuk tidak mau melepaskan kami. Pria apa? Apa yang kalian lakukan di sini? Kalian harus segera pergi, kalau tidak semua akan terkena masalah. Tidak, sampai kami bertemu raja. Kau tidak mengerti, kalian harus pergi. Maaf, jangan berteriak ya. Avatar? Oh, aku tidak tahu Avatar akan datang. Alihkan perhatian mereka, aku akan mencari raja. Coba lihat ini.